Ini adalah Honda Brio Satya yang baru. Dan kalau Honda Brio yang lama itu punya ciri khas yang kental dengan suspensi yang keras banget, jadi bikin gak nyaman. Terus juga ruang belakang tergolong sempit banget, jadi kurang proper buat ngasih penumpang. Tapi hal itu udah berubah drastis di Honda Brio ini. Dan bahkan menurut kita, si Brio Satya yang baru ini jadi bisa disebut sebagai LCGC yang terbaik. Kenapa? Nah, kita lagi nge-review lengkap si Honda Brio Satya ini, dan kita bisa jadi dua part. Di part 1, kita bakal ngomongin soal kenyamanan, performa, dan soal fitur-fitur lengkap si Honda Brio Satya ini. Dan di part 2, kita bakal ngomongin lengkap soal eksterior, interior, dan bagasi, dan storage, dan kesimpulan dari si Honda Brio Satya ini. Lengkapnya, tonton langsung part 1-nya. Satu, kenyamanan dan handling. Nah, sekarang kita ngomongin ke kenyamanannya si Brio Satya dulu ini aja. Kenapa? Soalnya menurut kita, sektor kenyamanan ini jadi highlight yang harus paling ditekenin di Brio Satya. Nah, ini kita fokus ngomongin Brio Satya doang ya. Soalnya Brio Satya sama Brio RS itu kenyamanannya udah pasti beda. Kenapa? Satu, ukuran bannya beda, ya kan, ukuran velgnya. Si Satya 14 inci, jadi udah pasti bannya lebih tebal. Si RS itu 15 inci velgnya, jadi udah pasti bannya lebih tipis. Nah, itu ya udah pasti bikin yang RS kerasa lebih keras bandingannya. Satu lagi, suspensinya RS juga itu dia beda sama yang Satya. Dia ditune buat lebih sporty ya, makanya udah pasti lebih keras. Jadi sekarang kita fokus ngomongin ke kenyamanannya si Brio Satya ini aja. Nah, simpelnya menurut kita, kenyamanannya Brio Satya ini, setting suspensinya buat kalau dibanding sama LCGC lainnya, menurut kita udah di suatu level yang lain. Kenapa? Buat ngeredam getaran misalnya kayak posisi tidur, jalanan jelek gitu ya, lubang, itu dia termasuk bagus. Jadi kalau kita isi sendiri atau berdua nih, biasanya kan tuh keras banget ya kalau sekelas-kelas LCGC. Tapi di sini enggak. Jadi dia tergolong empuk tapi rigid juga. Itu gimana? Jadi misalnya kalau empuk kan itu, jadi misalnya kita kena posisi tidur ya, mantul-mantul, boing-boing kayak gitu. Ini enggak, jadi dia empuknya pas gitu. Jadi keserapnya jep pas, kita di dalam nggak berasa keras, nggak ngerasain bantingan yang parah. Itu kita ngerasain bantingan yang pas gitu rasanya di dalam. Dan juga mobilnya nggak mantul-mantul. Nah itu dia, maka menurut kita suka banget nih setting suspensi di Brio Satya ini. Setting suspensinya pas, empuk tapi nggak mantul-mantul, terus rigid tapi nggak terlalu keras. Dan karena si bannya itu yang tebal, karena dia cuma pakai velg 14 inci, makanya bener-bener segala macam bantingan yang berlebihan itu terserap dengan baik di dalam sini. Makanya ini menurut kita salah satu mobil murah yang suspensinya paling bagus. Bukan cuma suspensinya, tapi di tingkat kenyamanannya paling bagus. Kalau kalian ngomong, anggaplah coba sekarang throwback ke 5 tahun lalu gitu ya. Coba kalau kita ngomong Brio nyaman banget, pasti kalian langsung, mana mungkin mobil segitu nyaman ya. Emang kalau kalian lihat ke zaman dulu, Brio tuh termasuk suspensinya keras banget, terus juga bodinya berasa kaleng banget gitu ya, kena lubang berang segala macam. Terus kalau kalian duduk di belakang jadi penumpang itu sempit banget. Wah, itu kombinasi yang benar-benar nggak enak deh buat kenyamanan. Tapi kita hampir nggak percaya, begitu kita nyoba Brio Satya ini sekarang, wow, ternyata bisa kayak gini. Ya itu juga salah satu efek dari penambahan panjang mobil ini ya, karena wheelbase-nya juga nambah, panjang totalnya nambah. Terus juga bobotnya nambah 20 kilograman. Nah itu emang dia bikin bantingan overallnya jadi lebih empuk, jadi berasa lebih pas lagi. Pokoknya kita benar-benar suka banget sama setting suspensinya si Brio ini. Dan kalau kalian inget review Datsun Cross kita dulu, itu kan juga salah satu mobil di bawah 200 juta yang setting suspensinya enak ya. Cuman kalau di Datsun Cross itu tuh dia banyak banget compromise-nya. Kabinnya kerasa sempit gitu ya. Terus di kaki sini kita kerasanya nggak enak. Terus juga banyak banget body parts yang lebih bunyi-bunyi kalau kena lubang dan segala macem. Jadi overall kalau digabungin sama joknya si Brio juga lebih empuk gitu kan. Kalau digabungin si Brio ngasilin kenyamanan yang jauh lebih mantap. Ini bukan cuma buat LCGC, tapi buat mobil di bawah 200 juta, menurut kita kenyamanan si Brio Satya ini luar biasa banget. Pokoknya sangat-sangat recommended buat kalian yang pengen nyari mobil sehari-hari yang nyaman. Si Brio Satya ini recommended banget. Nah, gimana soal hal-hal faktor pengaruh kenyamanan lainnya, kayak misalnya suara-suara dari luar. Nah, kalau kayak suara mobil, suara motor dari luar, sebenarnya buat mobil di bawah 200 juta
tergolong bagus di dalam Brio Satya ini, jadi nggak terlalu masuk ke dalam. Terus suara mesinnya juga selama kalian nggak kick down gitu ya kan, mobil-mobil pakai CVT kan berisiknya kalau kalian udah kick down gitu. Kalau kalian nggak kick down, kalian bawanya santai-santai, itu malah tergolong bagus. Soalnya dia malah di 100 km per jam aja itu cuma di 2000 rpm. Itu benar-benar salah satu hal yang langka di mobil 1200 cc. Itu dia bisa cuma 2000 rpm pas jalan 100 km per jam. Makanya suara mesin pun tergolong senyap dalam sini. Dan karena ini mesin 4 silinder, jadi nggak ada getaran berlebihan pas kita idle. Nggak kayak mayoritas kompetitornya yang masih 3 silinder. Jadi pas ngerem di lampu merah, kerasa halus dan tenang-tenang aja, kayak mobil pada umumnya. Cuman emang suara ban masih agak masuk ya di dalam sini, apalagi kalau kalian ada di atas 60 km per jam, di atas 80, nah itu tergolong tembus suara bannya. Padahal sebenarnya bannya udah lumayan yang eco sih, kayak si Dunlop Inasave ini kan yang dipakai di Satya. Sebenarnya buat suara dia udah termasuk bagus, cuman emang mungkin peredaman di sekitar fender-fender itu masih tergolong kurang. Pasti banyak nih kalian yang ngomong nih, itu kan ban kayak gitu emang senyap tapi bikin gripnya jadi kurang. Aduh dudu. Kalian salah nangkep poinnya di sini. Brio Satya itu sebuah LCGC gitu, mobil yang diciptakan emang buat serba murah, servisnya murah, terus perawatannya murah, penggantian bannya murah, udah gitu konsumsi bahan bakar irit. Dan buat konsumsi bahan bakar yang irit itu emang kita nggak bisa pakai ban yang gripnya bagus, karena itu berbanding terbalik gitu. Kalian mau gripnya bagus ya konsumsi bahan bakarnya udah pasti turun, suara di dalam udah pasti lebih berisik gitu kan. Nah makanya menurut kita di sini udah pas banget pemakaian ban ini, itu buat nurunin suara di dalam dan buat bikin konsumsi bahan bakarnya jadi lebih bagus karena gripnya berkurang. Lagian menurut kita sih pemakai LCGC, emang kalian mau pakai mobil buat apa sih, ngedrift? Kalau mau pakai kayak gitu ya ganti ban lah, udah bukan tempatnya lagi gitu. Kalian pakai ban standar kalau kalian pengen pakai mobil buat grip aneh-aneh, buat balapan apa segala macam, belok-belok sana sini. Lagian dengan ban ini pun handlingnya masih termasuk bagus gitu. Ini masih termasuk nempel tanah. Kita di jalan tol ada belokan gitu, kita jalan 80 km per jam masih nggak masalah. No stability control sih menurut kita, hati-hati ya, cuman masih nggak masalah kok dari kemarin kita pakai. Makanya buat kalau kalian ada denger ngomong gripnya kurang apa segala macam, no problem lah. Buat makanya normal, buat makan ekstrim sedikit masih oke ya. Kalau kalian pengen naik pakai ekstrim banget ya ganti ban lah, modal dikit gitu ya kan. Nah buat handlingnya ini yang kita susah percaya. Bahkan dengan kenyamanan segini aja, ini masih jadi mobil handling terbaik buat di harga ini. Nggak usah di harga ini, bahkan di harga 200 jutaan, kalau kalian bandingin sama Jazz pun itu masih asikan nyetir si Brio ini. Jadi kalau kalian belok-belokin setir ini berasa natural banget. Inilah yang kita suka dari Brio dari dulu ya, karena dia dimensinya kecil, jadi emang setirnya dia berasa natural banget. Ini bener-bener on another level kalau kalian bandingin sama LCGC lainnya. Kalau kalian bandingin sama Agya, kalian bandingin sama Datsun gitu, itu kan setirnya bener-bener hampa banget, udah nggak jelas banget lah rasanya kan. Di sini masih dapat banget koneksinya. Ini mungkin satu-satunya mobil di bawah 200 juta yang bisa bikin kita senyum kalau kita lagi lihat jalan yang belok-belok terus kita ikutin jalannya gitu, belok sana sini. Si Brio Satya ini bener-bener fun banget. Makanya kita senang nih, meskipun dia settingsnya nggak dibuat seagresif RS gitu, suspensinya nggak dibikin keras, velg juga nggak gede-gede banget, tapi segini pun masih termasuk oke. Makanya ini si Satya ada di kombinasi yang pas, dia handlingnya termasuk oke, tapi kenyamanannya juga dapat banget gitu di sini. Makanya ini jadi highlightnya dia. Kalau kalian pengen nyari mobil yang fun dan juga nyaman, itu si Satya ini bisa jadi pilihannya. Dan ini benar-benar jauh banget dibanding sebelumnya. Kenapa? Yang sebelumnya itu kalian handlingnya dapat, tapi kenyamanannya nggak dapat, suspensinya keras. Dan kalau kalian pengen bawa penumpang, itu nggak proper bawa penumpang di Brio yang sebelumnya. Ada headrestnya, ruangnya lebih sempit. Yang sekarang ada headrestnya adjustable 3-3 di belakang dan ruangnya lebih luas, dan suspensi juga jadi jauh lebih empuk, tapi handlingnya masih dapat. Nah ini dia. Makanya menurut kita si Satya ini highlightnya di soal kenyamanan dan handlingnya itu dapat banget. Mantap. 2. Fitur. Ngomongin fitur, dari dulu Brio apalagi Brio Satya emang gak pernah tergolong berlimpah. Yes, kalau kalian bandingin sama satu kelas di atasnya, misalnya Brio Satya E ini lawan Ignis GX atau Sirion baru, wah soal fitur ketinggalannya jauh banget. Tapi untungnya kalau dibanding ke sesama LCGC, ya masih not bad lah, selama jangan berharap pada hal-hal kayak tombol start stop engine, passive keyless entry gitulah ya.
Yang spesial dulu, Satya jadi satu-satunya di kelasnya yang pakai AC model digital gini. Masih full manual kok kayak yang lain. Jadi sebenarnya secara fungsi sih mirip-mirip aja, tapi estetikanya jadi lebih enak dilihat, serasa lebih modern. Anyway, yang kiri buat kecil gedein kipasnya, yang kanan buat naik turunin temperaturnya, ada tombol Max Cool buat langsung bikin segala settings ke paling dingin. Brrrr. Nggak ada buat ngatur buka tutup sirkulasi, nggak ada defogger dan defroster juga, tapi dia ada buat ngatur arah angin ke kaki. Nice. Nah, terus yang keren, jadi kalau kita dari luar terus mau masuk, terus kita buka kuncinya dari remote dan kita buka pintunya, kita kayak disambut sama instrumen clusternya yang langsung menyala agak redup gini. Dan begitu kita colok kuncinya, nyalanya jadi langsung terang. Mantap! Ada tombol pengatur audio setir khusus di varian Satya E. Yang uniknya, seakan tanda panah ini kayak kebalik sama tanda plus minusnya. Ya nggak sih? Khusus varian E ada wiper belakangnya, jadi yang di S nggak ada ya. Sedangkan kontrol buat wiper belakang cuma nyala atau mati aja. Jadi nggak ada intermittennya. Yang wiper depannya baru ada mode intermittennya nih. Khusus varian E, ada fog lamp yang kontrolnya tentu udah nyatu di tuas utama. Meski belum bisa one touch remote turn signal dari tuas ini nih. Khusus varian E lagi, ada fitur auto lock dan unlock yang by defaultnya diset bakal ngunci otomatis semua pintu begitu kita jalan nyentuh 15 km per jam dan bakal buka kunci otomatis begitu kita masukin tuas transmisinya ke P. Tapi ini bisa diganti-ganti loh settingsnya yang kita udah buatin video lengkapnya yang bisa kalian cek linknya di deskripsi. Tapi yang kita suka, kalau mobilnya kekunci, nah pas handle-nya sisi driver kita tarik, dia kuncinya langsung otomatis kebuka. Jadi nggak usah klik tombol unlock-nya dulu. Ini ala-ala mobil Eropa. Kalau kalian mau spion di part elektrik, sayangnya itu cuma ada di varian RS aja. Jadi di setiap Brio yang LCGC belum ada ya. Ya oke lah, Agya, Ayla, Karimun, Datsun juga semuanya belum ada sih. Ya minimal pengoperasian spion secara elektrik udah ada lah buat semua varian. Enaknya yang nggak ditemuin di pesaingnya, si Brio Satya punya fitur spion tengah day and night nih. Jadi kalau silau, tinggal kita cetekin aja. Nice. Terus kayak mayoritas di kelasnya juga, jendelanya emang auto down. Jadi kalau kita tekan dalam sekali, dia langsung kebuka full. Tapi nggak auto up nih. Jadi kalau mau naikin full, ya tombolnya harus kita tahan terus. Tapi untungnya semua jendela udah power window kok. Buat semua varian, yes. Power outlet ada satu aja di depan, sedangkan kalau mau USB port ada satu yang di head unit aja. Nah, buat instrumen clusternya emang kelihatan simple sih, full analog dengan layar monokrom mungil di bawahnya. Tapi ya, sekelas LCGC rata-rata juga sederhana sih. Buat kontrol layar di tengah itu pakai tombol yang sekaligus jadi knob di bagian atas ini. Di posisi lampu nyala, brightness-nya bisa dinaik turunin nih, dari terang banget sampai gelap banget. Nah, yang ditampilin ada konsumsi rata-rata yang bakal ke reset otomatis begitu trip meter di reset, ada jam, odometer, dan trip meter. Di atasnya ada indikator gigi, dan kalau kita jalan dengan manner yang baik, ada indikator eco muncul tuh nanti. Buat sound systemnya, Brio Satya S dan E speakernya ada 4, jadi tanpa tweeter ya. Yang ada tweeternya khusus di varian RS aja. Sayang nih, padahal head unitnya ya meskipun emang belum merah sentuh, tapi punya pengaturan suara yang detail banget loh. Head unitnya sendiri aftermarket kayak Honda biasanya, jenisnya Pioneer FHS505BT yang tiap kali dinyalain muncul teks Enjoy Honda. Ada CD player, ada koneksi Bluetooth buat streaming music, dan bisa colok USB atau kabel aux. Yang sayangnya kabelnya bakal kelihatan berantakan nih karena ada di atas-atas dashboard gini. Pengaturan suaranya cukup lengkap, dan kalau kalian ada smartphone Android atau iOS, tinggal download aplikasi ARC buat ceritanya bikin HP kalian jadi controller si head unit ini. Overall, sebenarnya sih fitur-fitur ini tergolong cukup, nggak kurang dan jelas nggak lebih. Cuman sayangnya, kesan yang ditinggalkan dari sangat banyaknya tombol kosong ini di sebelah kanan, jadi ngasih impresi mobil ini kopong banget fiturnya. 3. Safety. Nah, kalau soal safety, si Brio Satya ini termasuk jempolan. Yes, dari varian paling murah sampai paling mahalnya, hampir sama semua fitur safety-nya, dan udah termasuk cukup buat sekelas ini. Yang nggak ada di varian paling murah, cuma alarm aja nih. Sisanya sama persis, mulai dari kunci remote ini atau yang mereka sebut keyless entry. Jadi buka kunci pintu, nggak usah puter-puter lagi di lubang kunci manual. Oh, dan ini juga udah dilengkapi immobilizer di setiap varian. Jadi nggak bisa pakai sembarang kunci duplikat aja nih buat nyalainnya. Setiap varian juga udah dapat dudukan ISOFIX di jok belakang. Dan udah dapat dual airbags, rem cakram ventilasi di depan, tromol di belakang, sistem rem ABS dan EBD. Nice.
Ya emang belum ada fitur kayak stability control, tapi ayolah, toh ini LCGC juga kan. 4. Performa. Nah, selain kenyamanan, sebenarnya ini juga jadi salah satu poin paling penting dari si Brio Satya ini. Mesinnya masih sama kayak sebelumnya, 1200cc 4 silinder dengan tenaga 89 HP atau 90 PS. Termasuk besar sih buat angka kapasitas mesin segini. Kayak sebelumnya juga, ini disambungin ke roda depan via transmisi manual 5 percepatan atau CVT. Tapi di varian paling bawah cuma ada opsi manual aja ya. Yang kita pakai yang eCVT nih. Well, tapi yang paling penting, gimana rasanya mesin ini dipasangin ke Brio buat kita pakai sehari-hari? Well, sesuai ekspektasi, emang kombinasi CVT dan karakter mesin 4 silindernya bikin tarikan bawah, alias rasa pas kita injek pedal gas dari diam itu tergolong gak terlalu agresif. Jadi emang rasa pas baru pertama digas gak segalak Ignis, Agya yang 1200cc, apalagi Agya yang 1000cc 3 silinder. Sisi positifnya, emang dari awal sampai naik ke kecepatan tinggi, dia tetap kerasa smooth alias mulus terus gitu. Khasnya CVT kan ya, gak ada perpindahan gigi. Tapi tenang, di sini CVT-nya bukan yang lemot-lemot gimana kok. Ini termasuk yang punya respon cepat. Apalagi misalnya kita lagi jalan santai di 40 km per jam, tiba-tiba kita mau nyusul sesuatu terus kita kick down, putaran mesinnya langsung lompat naiknya. Jadi nggak ngeden lama di awal kayak CVT konvensional. Ini kelihatan dari akselerasi 40-80 km per jam dia jauh lebih cepat dibanding Agya atau Ignis dan bahkan ngimbangin si Chevrolet Spark yang punya mesin 1400cc. Dan buat sampai ke kecepatan tinggi, si Brio ini juga termasuk yang terbaik dibanding setiap kompetitornya. Buat nyampe ke 100 km per jam dari dia misalnya, Brio ini lebih kencang dibanding setiap mobil kecil 1200cc lain yang pernah kita coba. Bahkan dibanding Spark yang 1400cc pun lebih kencang loh. Bahkan buat naik ke kecepatan 120 km per jam atau 140 km per jam juga termasuk nggak masalah, masih mudah. Tapi jangan lupa, kayak Brio sebelumnya, di sini juga kecepatannya dibatasin secara elektronik ya. Mentok di 145 km per jam aja. Jadi apapun yang kalian lakukan ya nggak bakal bisa lewatin angka itu. Kecuali kalian modifikasi ECU atau pasang piggyback gitu, ya no problem lah. Lagian, kalau ngomongin peraturan, emang ada jalan tol di Indonesia yang ngebolehin kecepatan di atas 145 km per jam. Ya kayak yang biasa kita bilang, yang penting bukan seberapa kecepatan maksimalnya, tapi seberapa cepat kita nyampe ke kecepatan maksimal itu. Ya enggak? Tapi yang jelas karakter CVT-nya dia belum secanggih kayak di Civic Turbo atau di CR-V Turbo gitu, yang bisa simulasiin ada upshift atau naik gigi begitu kita nyampe RPM tinggi. Di sini begitu nyampe RPM tinggi dia bakal teriak-teriak terus kayak ngeden gitu. Ya kayak CVT sebelumnya lah. Cuman emang kalau kalian injek pedal gasnya lebih dalam, nah responnya dia termasuk lebih baik dibanding transmisi torque converter di sekelasnya kayak di Agya Ayla gitu, atau dibanding AMT di Ignis. Anyway, pada intinya, soal performa Brio pun termasuk sangat-sangat cukup dan kayak sebelumnya. Termasuk yang terbaik dibanding setiap kompetitor di kelasnya. Nggak salah dong kalau kita bilang ini jadi salah satu faktor yang ngebuat si Brio ini spesial.